حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bahasa Arab jelas Assalamualaikum. jauh daripada Al-Quran. Kalimat-kalimatnya, kandungan-kandungannya dan sebagainya. Demikian pula Injil, kalau dia itu dibahasakan ke bahasa Arab, niscaya dia sangat berbeda dengan Al-Quran. Tayyib. Qauluhu la ilaha illahu, la ma'budu bihaqqin illahu. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini bukan hanya definisi dari sang pensyarah dan bukan hanya definisi dari sang penulis. Ini adalah definisi bukan hanya definisi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan ini adalah definisi yang datang dari para ulama besar dari berbagai macam mazhab. Sebagaimana telah kita nukilkan di dalam kitab Kasyfus Syubuhat, syarah Kasyfus Syubuhat itu diantaranya adalah ucapan Imam At-Tatai dari Malikiyah bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu mustahiqun an yu'bad illallah. Ini adalah kalam ulama-ulama terdahulu, bukan sekedar yang mereka katakan Wahabiyah dan sebagainya. Sementara orang-orang itu justru malah tidak kenal Allah dan tidak kenal apa arti la ilaha illallah. Taib qauluhu al-hayy ay ad-daimul baqi, yaitu yang lestari, yang kekal, al-baqi yang terus-menerus tinggal. Yang lain rusak, dia tetap lestari. Alladzi la sabila lil fana'i alaih, yang mana tidak ada jalan kerusakan untuk dirinya. Dia tidak akan pernah rusak, dia itulah yang maha lestari. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah, yaitu Allah itu sendiri yang dimaksudkan. Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan adalah semua. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini akan hancur kecuali dan yang tersisa adalah yang lestari adalah wajah dzul jalali wal ikram, yaitu Allah itu sendiri. Qauluhu al-qayyum ay al-qa'im bi nafsihi al-muqim lima siwa. Memang ini adalah sighah mubalaghah, al-qayyum, yaitu yang tegak dengan dirinya sendiri dan yang mengurusi yang lainnya. Fahadhanil isman alaihi ma madarul asma'il husna. Dua nama ini beredar di sekelilingnya nama-nama yang paling indah semuanya. Wa ilaihi ma tarji'u ma'aniha jami'an. Dan kepada kedua nama inilah seluruh makna-makna dari Asmaul Husna itu kembali. Fa innal haya mustalzimatun li sifatil kamal. Karena yang namanya kehidupan itu mengharuskan sifat-sifat kesempurnaan, maksudnya adalah kehidupan yang sempurna. Al hayatul kamilah itu mengharuskan sifat-sifat kamal. Karena kalau dikatakan hidupnya adalah hidup yang sempurna, mengharuskan apa? Memang dia adalah di puncak keindahan, di puncak kekuatan, di puncak kebesaran, di puncak keagungan, dan seterusnya. Itu kalau hayatnya adalah hayat yang sempurna. Kemudian al-qayyum mutadamminun, harusnya disamakan ya. Kalau al-qayyum berarti sebelumnya adalah al-hayy, bukan al-hayah. Kalau al-hayah harusnya adalah al-qayyumiyah. Itu lebih sesuai. Al-qayyum mutadamminun li kamali ghinah. Al-qayyum itu mengandung kesempurnaan kekayaan. Ini dia mengambil dari kalam para ulama yang lain, tetapi memang beliau sering kita dapati agak merubah sedikit. Karena memang beliau adalah hakim besar, wajar kalau memiliki kesibukan-kesibukan. Dan ini adalah langkah yang sering kita dapati dari langkahnya siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani, menukilkan dari suatu kitab, tapi ternyata apa? Bil makna. Sekedar maknanya, bukan lafaz yang secara lengkap, tapi secara maknanya. Tayyib qal wa kamali qudratih, kesempurnaan kemampuan Allah. Fa innahu al-qa'imu bi nafsih, karena Allah adalah yang tegak dengan dirinya sendiri. La yahtaju ila man yuqimuhu bi wajhin minal wujuh. Dia tidak memerlukan zat yang lain yang
menegakkan dirinya, mengurusi dirinya dari sisi manapun atau dari satu sisi pun. Wa hadza min kamali ghinahu bi nafsihi amma siwah, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan kekayaan dirinya dengan dirinya sendiri, kecukupan dirinya sendiri tanpa memerlukan yang lain. Wa huwal muqimu li ghairihi, dan dia adalah zat yang mengurusi yang lain. Fala qiyama li ghairihi illa bi iqamatih, maka tidak ada kelurusan dan tidak ada kecukupan dan tidak ada kepengurusan untuk yang lain kecuali dengan kepengurusan dari Allah Ta'ala. Tidak akan mampu makhluk ini tegak kecuali Allah yang menegakkannya. Bahkan langit dan bumi ini tegaknya adalah dengan Allah Ta'ala. Wa yumsiku samaa'a an taqa'a 'alal ard. Allah Ta'ala yang menahan langit agar jangan sampai jatuh ke bumi. Dan nanti yang akan disebutkan itu wala ya'uduhu hifdhuhuma. Qal wa hadza min kamali qudratihi wa izzatihi, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan kemampuan dan kekuasaan, kemampuan dan keperkasaan Allah. Intaha min kalam Ibnul Qayyim bi tasarruf. Iya, ada perubahan sedikit-sedikit. Ini dalam Bada'iul Fawaid yang kedua muka surat 184. Qauluhu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tertimpa mengantuk dan tidak pula tertimpa tidur. Sinah an-nu'as wa huwa an-naumul khafif, yaitu mengantuk, yaitu tidur yang ringan, atau kata ulama yang lain adalah bidayatun naum, awal dari tidur. Wan naum siqalun fir ra's, sementara tidur itu artinya apa? Disebutkan di sini yaitu rasa berat di kepala. Boleh juga. Siqal, rasa berat, tapi rasa beratnya bukan karena pusing, bukan karena pening atau apa. Tapi karena apa? Ya karena disertai dengan kenikmatan. Apa wallahu alam, gimana menggambarkannya? Baik, karena kepala berat banyak jenisnya. Ada yang karena sakit, memang sakit kepala. Baik, wasinah fil ain wan naum fil qalb. Mengantuk itu di mata. Iya, walaupun kita kasih tiang tetap berat. Kelopak matanya itu kasih tiang pun berat tetap. Sementara tidur itu di hati. Wa huwa ta'kidun lil qayyum, itu adalah penguat untuk nama Allah Al-Qayyum, Maha tegak dan berdiri sendiri. Menunjukkan apa? Dia tidak mengantuk dan dia itu tidak tidur. Innahu subhanahu la ya'tarihi naqsun wala ghaflah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertimpa kekurangan, kelalaian, wala zuhul, lupa, wala yaghibu anhu syai', tidak pula ada sesuatu apapun yang tersamarkan dari dirinya atau menghilang dari dirinya, yaitu tidak nampak dari Allah. Wala takhfa alaihi khafiyah, tiada sesuatu pun yang mampu bersembunyi dari Allah. Kama fi sahih Muslim 179 min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Allah berdiri di tengah-tengah kami dengan menyampaikan 4 perkataan. Faqal, beliau bersabda, innallaha yanam. Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak untuk dia itu tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Dia yang merendahkan timbangan dan dia pula yang mengangkatnya sekehendak dia. Terkadang mengangkat seseorang, terkadang merendahkannya dan seterusnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada beliau, yaitu dilaporkan kepada beliau amalan malam hari sebelum datangnya amalan siang hari. Para malaikat benar-benar mengerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak terlambat. Wahum la yufarritun, mereka tidak meremehkan amalan-amalan yang ditugaskan kepada mereka, sehingga tidak ada istilah sampai amalan bertumpuk-tumpuk. Karena amalan yang malam sudah diangkat langsung oleh para malaikat itu kepada Allah sebelum datangnya amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Amalan siang diangkat kepada Allah sebelum datangnya amalan malam. Hijabuhun nar au an-nur. Hijabnya yaitu tabir Allah yang menutupi dirinya dari para makhluk. Makhluk tidak melihat dia. Itu adalah api, atau di dalam riwayat yang lain cahaya. Bagaimana cara kita menggabungkan antara dua riwayat ini? Kata para ulama, dia adalah cahaya yang tidak membakar. Dia adalah api tetapi tidak membakar. Memang dia adalah api tetapi dia tidak membakar. Makanya dia adalah nur juga.
Dilihat dari bentuknya adalah api, dilihat dari sifatnya dia adalah cahaya, yaitu tidak membakar. Lau kasyafahu, seandainya cahaya tadi, seandainya hijab tadi Allah Ta'ala singkapkan, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Niscaya kecemerlangan wajah Allah, subuhat itu artinya adalah kecemerlangan. Ada beberapa penafsiran dari Imam Al-Nawawi dan semuanya kembali kepada makna itu tadi, yaitu cahaya yang sangat terang, itu subuhat. Mana kita dapatkan? Iya, nur wa baha wa jalalah, cahaya, kebesaran dan keagungan. Maka niscaya akan membakar cahaya wajahnya itu, keagungan wajahnya itu, kemana saja wajahnya itu, pandangan matanya itu sampai dari para makhluknya. Makhluk apapun yang Allah lihat niscaya akan terbakar, seandainya bukan karena cahaya yang menjadi hijab. Jadi kita tidak melihat Allah, itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala di alam semesta ini. Kita terlalu lemah, badan kita tidak mampu untuk memikul wajah Allah Ta'ala, memikul kecemerlangan cahaya Allah Ta'ala tadi. Ini adalah rahmat. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mulkan wa khalqan wa abidan. Sebentar, ini tambahan ini tidak ada dalam Sahih Muslim ataupun di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi barangkali ini adalah sekedar tambahan kalimat, tetapi yang mengetiknya barangkali memasukkan ini dalam kalam Rasulullah. Yang benar adalah tidak perlu dikasih tanda kurung double ini. Harusnya adalah sampai min khalqih saja, hadis Abi Musa itu. Hanya milik Allah lah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, yaitu di bawah kerajaan Dia, di bawah penciptaan Dia dan sebagai hamba untuk Dia. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, dan dia Israiliyat, maka tidak perlu kita jadikan sebagai penopang, tapi para ulama seperti Ibnu Katsir dan lain-lain menukilkan itu sekedar untuk sebagai pelajaran, walaupun kita tidak yakin itu benarnya, tetapi memang maknanya adalah seperti itu, yaitu ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menjaga langit dan bumi? Kalau tidak salah adalah semacam itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk mengambil 2 gelas, mengambil 2 cawan, satu tangan kanan, satu di tangan kiri. Disuruh jaga terus, tidak boleh diletakkan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus Nabi Musa menjaga, kemudian mulai ngantuk, kemudian tidur. Langsung tangan kanannya menghantam tangan kiri, namanya tidur. Akhirnya pecah. Kemudian beliau terbangun. Kemudian Allah menjelaskan, seandainya aku tidur, niscaya langit dan bumi hancur. Tapi aku nggak pernah tidur, aku jaga terus itu langit dan bumi. Kalau yang menjaga manusia memang hancur sudah. Baik. Dan itu adalah maknanya benar. Seandainya Allah Ta'ala tidur, niscaya alam semesta akan bertabrakan satu sama lain, akan kacau dan sebagainya. Tapi Allah tidak pernah tidur sejak dari awalnya, awal tanpa ada permulaan, sampai akhirnya, akhir tanpa ada kesudahan. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa taala ni tidak dilihat oleh semua makhluk-makhluknya. Maksudnya untuk di dunia manusia dan jin tidak akan mampu melihatnya. Adapun makhluk yang di sisinya kita tidak tahu. Itu ilmu gaib, wallahu a'lam. Tapi untuk manusia dan jin belum ada waktu untuk melihat, belum tiba waktunya untuk melihat. Innahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian akan melihat Rabbnya sampai dia mati. Dan ini yang diajak bicara adalah manusia, dan masuk di dalamnya adalah jin tentunya. Untuk malaikat, wallahu a'lam. Untuk arsy kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, amal manzilinya.